Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmaya Putri dari kelas 3A dengan NIM 230101018. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia, yang dimana ada 3 pokok pembahasan pada kali ini, yaitu yang pertama, teori masuknya Islam ke Nusantara, yang kedua, faktor yang mempermudah penyebaran Islam di Indonesia, dan yang ketiga yaitu tokoh dan para penyebar Islam di Indonesia. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan pertama, yaitu mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara. Di sini ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang dikemukakan oleh Snowcroll Grange, yang menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui pedagang dari Gujarat dan India. Dengan ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 di Samudra Pasai, yang mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Persia, yang dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat, yang menyatakan bahwa Islam itu masuk dari Persia atau Iran melalui jalur perdagangan pada abad ke-13. Dengan ditemukannya tradisi Islam di Indonesia seperti perayaan Tabuik atau Tabut di Sumatera Barat, yang memiliki kemiripan dengan tradisi Syiah di Persia. Kemudian di sini ada teori Mekah yang dikemukakan oleh Crawford dan kemudian dikembangkan oleh A.H. Jones, yang menyatakan bahwa Islam masuk langsung dari Arab atau Timur Tengah pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Dengan ditemukannya penemuan catatan sejarah tentang perkampungan Arab di Barus, Sumatera pada abad ke-7. Kemudian yang terakhir yaitu teori Tiongkok, dikemukakan oleh Slamet Muljana, yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 melalui peran pedagang muslim dari Cina. Dengan ditemukannya catatan sejarah yang menunjukkan adanya komunitas muslim Cina di pantai utara Pulau Jawa, serta pengaruh seni Islam yang bercorak Cina dalam arsitektur masjid-masjid kuno di Jawa. Kemudian pokok pembahasan yang kedua yaitu faktor yang mempermudah penyebaran Islam di Indonesia. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor sosial dan budaya. Islam masuk ke Indonesia ini melalui jalur perdagangan, dakwah dan perkawinan, bukan melalui jalur peperangan. Kemudian pendekatan ini dilakukan secara damai agar membuat masyarakat itu lebih mudah menerima Islam. Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal seperti tradisi wayang dan gamelan yang digunakan oleh Wali Songo untuk berdakwah. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Pedagang muslim, baik dari Gujarat, Persia, Arab, ataupun Cina, tidak hanya berdagang, akan tetapi juga menyebarkan agama Islam. Yang dimana banyak penguasa lokal yang masuk Islam karena hubungan perdagangan ini. Yang seperti yang kita ketahui, Indonesia ini berada di jalur perdagangan yang strategis atau internasional yang ramai, seperti di Selat Malaka, yang menjadi pintu masuk penyebaran Islam melalui pedagang. Kemudian yang ketiga yaitu faktor politik. Banyak kerajaan lokal yang mendukung Islam, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Aceh. Setelah raja masuk Islam, rakyatnya ini biasanya mengikuti, seperti peran Wali Songo di Jawa, yang dimana Wali Songo ini memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan yang bijaksana dan sesuai dengan budaya lokal. Yang keempat yaitu faktor keagamaan. Kesetaraan dalam Islam menghapus sistem kasta dan menekankan kesetaraan di antara manusia. Hal ini menarik bagi masyarakat yang merasa terbebani oleh struktur kasta Hindu-Buddha. Dan adanya toleransi Islam awal di Indonesia ini bersifat inklusif, sehingga mudah diterima oleh masyarakat yang masih memegang tradisi lokal. Yang terakhir yaitu faktor pendidikan. Dengan didirikannya pendirian pesantren ini, para ulama mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Akan tetapi, pesantren ini tidak hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga menjadi pusat penyebaran budaya Islam. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu
tokoh pembawa Islam awal dan para penyebar Islam. Penyebaran Islam di Indonesia ini melibatkan berbagai tokoh penting, baik dari luar maupun dari Nusantara sendiri. Tokoh pembawa Islam awal seperti para pedagang dari Arab, pedagang dari Gujarat maupun Muslim Cina. Adapun para penyebar Islam di Nusantara yaitu seperti Wali Songo, khususnya di daerah Jawa pada abad ke-15 sampai ke-16. Kemudian yang pertama yaitu di sini ada Wali Songo. Di sini saya memaparkan 5 dari ke-9 Wali Songo tersebut. Yang pertama yaitu ada Sunan Ampel yang mendakwahkan Islam di Jawa Timur dan mendirikan pesantren di Ampel Denta. Kemudian yang kedua yaitu Sunan Giri yang menyebarkan Islam di Gresik dan kawasan timur Indonesia. Yang ketiga yaitu Sunan Kalijaga, yang dimana beliau ini menggunakan seni dan budaya lokal seperti wayang untuk berdakwah. Kemudian yang keempat yaitu Sunan Kudus, yang memadukan ajaran Islam dengan tradisi Hindu-Buddha di Kudus. Dan yang kelima yaitu Sunan Bonang, yang memanfaatkan seni gamelan dan syair untuk menyebarkan Islam. Kemudian dari kalangan ulama dan dai lokal di sini ada 3. Yang pertama yaitu Syekh Yusuf, yang dimana beliau ini menyebarkan Islam itu di Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua ada Syekh Abdul Rauf Asingkili, yang dimana beliau ini merupakan ulama besar Aceh yang menyebarkan Islam ke Sumatera dan Semenanjung Melayu. Yang ketiga yaitu ada Syekh Siti Jenar, yang dimana beliau ini menyampaikan ajaran tasawuf di Jawa. Kemudian dari kalangan para raja dan penguasa muslim di sini ada 2, yaitu Sultan Agung. Beliau ini merupakan penguasa Mataram Islam yang memperkuat Islam di Jawa. Yang kedua yaitu ada Sultan Hasanuddin sebagai Raja Kesultanan Gorontalo yang menyebarkan Islam di Sulawesi. Kesimpulannya yaitu penyebaran Islam di Indonesia ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Islam pertama kali diperkenalkan oleh pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, dan Cina melalui jalur perdagangan. Wali Songo memiliki peran penting dalam mengembangkan Islam di Jawa pada abad ke-15 dan 16 dengan mengintegrasikan Islam dengan budaya lokal seperti wayang, gamelan, dan sastra. Mereka juga mendirikan pesantren seperti pusat pendidikan agama. Selain Wali Songo, ulama dan penguasa lokal seperti Sultan Agung dan Syekh Abdul Rauf Asingkili turut berperan dalam penyebaran Islam melalui pendekatan sosial, politik, dan pendidikan. Penyebaran Islam di Indonesia ini berkembang dengan damai dan berfokus pada toleransi dan adaptasi budaya lokal, sehingga menjadikan Islam ini diterima luas oleh masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.